Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Dan bagi yang sakit, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya. Selama BDR ini, mungkin banyak hal yang kalian kerjakan. Mulai dari beres-beres rumah, mencuci, membantu ibu, bahkan ada mungkin yang membuat sebuah kue. Kalau kalian perhatikan di sini, ada potongan resep dengan angka-angka yang berbeda-beda. Ada angka bilangan bulat yang kemarin kita pelajari. Ada yang 1/2, apa itu 1/2? Kemudian ada yang 0,5. Nah, kalian bayangkan kalau seandainya semua bilangan ini berapa totalnya? Berarti kalau kita buat adonan, berapa berat adonannya? Untuk itulah, marilah kita belajar mengenai bilangan pecahan. Sebelumnya, kalian harus tahu apa pengertiannya, bagaimana mengubahnya, dan bagaimana menjumlahkan atau menguranginya. Pengertian pecahan, perhatikan gambar berikut, ada sebuah makanan, kita bagi dua menjadi dua bagian, sehingga masing-masing 1/2, 1/2. Yang 1/2 ini kita bagi dua lagi, sehingga ada 4 bagian. Maka satu bagiannya sama halnya dengan 1/4. Bilangan 1/2 dan 1/4 ini dinamakan bilangan pecahan, atau sering kita sepakati saja sebagai pecahan. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Nah, ini ada sebuah bilangan bentuk A per B, di mana A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0, maka A-nya itu disebut pembilang. Yang atas itu disebut pembilang, dan B yang di bawah itu disebut penyebut. Nah, ada juga pecahan campuran. Campuran ini bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh misal ada 2 1/5. Nah, ini 2-nya bilangan bulat, 1/5-nya bilangan pecahan. Ini pun bisa dirubah menjadi pecahan biasa A per B. Dengan catatan berarti 2 kali penyebutnya kali 5 ditambah yang ke atas tambah 1/5. Sehingga 10 tambah 1, 11/5. Itu kalau diubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi secara umum pecahan campuran C A per B, dengan A dan B ini adalah bilangan bulat positif dan C-nya juga bilangan bulat. Pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu sebuah pecahan yang penyebutnya bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000 atau 10 pangkat N. Sesuai dengan banyak desimalnya. Contoh misal 2,475. 2-nya adalah bilangan bulat, dan 475 itu adalah 3 angka di belakang koma. Berarti sama halnya dengan per 1000. Merubah pecahan ke bentuk desimal. Ini misal 3/4 sama saja dengan membagi 3 dibagi 4 seperti biasa. Dibagi ke bawah menghasilkan 0,75. Dan yang 5/8, berarti 5 dibagi 8 dengan cara yang sama diperoleh 0,625. Persen dan per mil. Persen artinya per 100, dan ini lambangnya. Per mil artinya per 1000. Jadi untuk yang persen penyebutnya harus 100, dan per mil penyebutnya itu harus 1000. Contoh misal 2/100, ini sudah per 100, artinya sama dengan 2%. Nah, ini ditulisnya. Kalau mau dibuat per mil berarti supaya 1000 dikalikan 10. Maka yang 2 juga kalikan 10, jadi 20 per mil. Nah, yang 37/100, ini juga sama sudah per 100, jadi 37% ditulisnya ini. Kemudian kalau mau dibuat per mil tinggal dikali 10, jadi 370 per mil. Contoh soal supaya kalian lebih paham lagi. Nah, di sini ada pecahan biasa 3/4 dan pecahan campuran 3, 2/5. Untuk yang 3/4, bagaimana mengubah ke desimal? Seperti tadi, tinggal dibagi 3/4, 0,75. Persennya bisa dari 0,75, 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Artinya 75%, karena 75/100. Kalau mau dari 3/4, berarti yang 4 supaya 100 dikali 25. Yang 3 juga sama dikali 25, jadi 75. 75/100, 75%. Jadi bisa dari desimal, bisa dari pecahan biasa. Per mil tinggal dikalikan saja 10 lagi, jadi 750 per mil. Kemudian untuk 3, 2/5, ini ubah dulu ke pecahan biasa supaya lebih mudah, yaitu 3 dikalikan 5,
ditambah 2, 17. Untuk pembilangnya, penyebutnya tetap 5. Kemudian untuk desimal seperti biasa ini kalau dari campuran sudah 32/5 ya, berarti sudah 3, lebih. Atau dari 17 dibagi 5, jadi 3,4. 3,4, satu angka di belakang koma. Kalau mau dirubah ke persen berarti 34/10. Supaya 100 berarti dikalikan 100, 10 lagi. Maka diperoleh yang 34 kali 10, 340%. Kalau per mil tinggal kalikan lagi 10 masing-masing ya. Atas dan bawahnya pembilang dan penyebutnya dikalikan 10 jadi 3.400 per mil. Nah, itulah cara mengubah bentuk pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan yang bentuknya A per B, ini syaratnya penyebutnya harus sama. Jadi kalau penyebutnya berbeda harus disamakan dulu. Contoh misal, 1/3 ditambah 2/5. Ini penyebutnya 3 dan 5. Berarti 3 dan 5 harus disamakan dulu. Caranya, 3 dan 5 tinggal dikalikan saja supaya mudah untuk penyebut. Dan untuk pembilangnya tinggal dikali silang. Jadi 3 kali 5 untuk penyebutnya, pembilangnya 1 kali 5 ditambahkan dengan 2 kali 3. Hasilnya 11/5. Untuk pengurangan, 1/6 dikurang 3/8. Sama halnya dengan penjumlahan, dikalikan 6 kali 8. Kemudian kali silang untuk pembilangnya 1 kali 8 dan 3 kali 6. Hasilnya 8 dikurang 18, negatif 10/48. Atau kalau kita sederhanakan dibagi dengan yang sama, dibagi 2 ya, negatif 10 bagi 2, 48 dibagi 2. Jadi negatif 5/24. Contoh soal yang lainnya, hitunglah hasil dari 2,25 ditambah 25% ditambah 1/2. Nah, ini soal campuran, ada desimal, ada persen, ada pecahan campurannya. Semuanya kita rubah dulu bentuknya supaya kelihatan penyebutnya sama atau tidak. Yang 2,25, berarti 25 ini 2 angka di belakang koma, artinya sama dengan per 100. Jadi 225/100. Yang 25% berarti 25/100. Yang pecahan campuran, nah ini kita ubah dulu ke pecahan biasa, 1 kali 2 ditambah 1, 3/2. Yang ini sudah per 100/100, dan yang 3/2, nah ini harus dirubah dulu karena tadi penyebutnya harus sama. Supaya 100, 2 dikali 50, maka 3 juga dikali 50, jadi 150. Maka diperoleh 225/100 ditambah 25/100 ditambah 150/100. Sekarang sudah sama penyebutnya, berarti tinggal yang pembilangnya dijumlahkan semua. Hasil akhirnya 400/100. Nah, itu 4 ya, tepat. Ya, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah paham bagaimana menyederhanakan pecahan, penjumlahan, dan pengurangannya. Dan ini ada sebuah kuis yang harus kalian jawab. Ada potongan resep dengan berbagai angka. Silahkan kalian jumlahkan angka-angka yang sudah diberi tanda. Di sini sudah dilingkari. Silahkan totalkan berapa beratnya bahan-bahan yang ada. Selamat mencoba, semoga sukses. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.